Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Gurnedi dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul Berbaliklah. Ayat intinya diambil dari dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini masih melanjutkan dari kisah tentang Samuel. Pada saat ini diceritakan bahwa Samuel telah tumbuh besar dan dia telah menjadi nabi Tuhan. Dan di sini dikatakan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin, tetapi sayangnya orang Filistin berhasil mengalahkan orang Israel. Di sini dikatakan berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri ke kemahnya masing-masing, dan amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, tewas. Setelah orang Israel berperang melawan orang Filistin dan mereka kalah, akhirnya tabut Tuhan itu, tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin, dibawa ke negeri Filistin. Dan di sini dikatakan orang-orang Filistin meletakkan tabut Tuhan itu ke kuil Dagon, dan diletakkannya lah di sisi Dagon. Dagon adalah Allah dari orang Filistin. Tetapi ketika keesokan harinya dilihatnya bahwa Dagon itu, patung Dagon itu terjatuh dekat dengan tabut perjanjian, dan mukanya sampai ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala dan juga kedua belah tangannya itu terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan dari Dagon itu saja yang masih tinggal, tetapi dia jatuh ke tanah. Kemudian tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Dan ketika dilihat bahwa Tuhan menekan orang-orang Asdod, mereka berkata, tabut Allah Israel itu tidak boleh tinggal kepada kita, sebab tangannya, yaitu tangan Tuhan, keras melawan kita dan melawan Dagon, Allah kita. Kemudian mereka meletakkan tabut Tuhan itu ke atas kereta, dan juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Kemudian kereta itu ditarik oleh lembu-lembu dan mengikuti jalan ke Bet-Semes melalui suatu jalan raya, dan sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes. Kenapa? Karena orang-orang Bet-Semes melihat tabut perjanjian Tuhan, melihat isi dari tabut perjanjian Tuhan, sehingga Tuhan murka dan membunuh orang-orang Bet-Semes yang melihat tabut perjanjian Tuhan itu. Kira-kira Tuhan membunuh 70 orang dari rakyat itu. Kemudian rakyat itu berkabung oleh karena Tuhan telah menghajarnya dengan dahsyatnya. Kemudian melihat itu semua, orang Israel bersungut-sungut oleh karena mereka berada di bawah penindasan orang Filistin. Kemudian di sini Samuel berkata kepada orang-orang Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah Tuhan
maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Di sini Samuel mengingatkan orang Israel, apabila engkau ingin lepas dari tangan orang Filistin, kembalilah kepada Tuhan, beribadahlah kembali kepada Tuhan, jauhkanlah allah-allah asing dan para Asytoret itu, maka Tuhan akan melepaskan engkau dari tangan orang Filistin. Kemudian setelah berkata demikian, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Heser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini? Seperti yang kita tahu, tabut perjanjian Tuhan itu adalah kudus sejak dari zaman dibuatnya yang lalu, yaitu dari sejak zaman Musa. Tuhan adalah kudus. Tabut perjanjian Tuhan itu adalah melambangkan kehadiran Tuhan ada di sana. Jika kehadiran Tuhan itu, tabut Tuhan itu sudah dirampas, maka tidak ada lagi kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil, kisah mengenai tabut Tuhan itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah kudus dan adil, namun penuh dengan kemurahan. Walaupun bangsa Israel sudah banyak berbuat dosa, sudah banyak lupa kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang kudus itu dan adil itu, tetapi Dia adalah Maha Pemurah. Dia selalu mengampuni, Dia selalu memberikan belas kasih karunia kepada orang Israel, walaupun mereka telah seringkali berbuat dosa kepada Tuhan. Kiranya melalui pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, kita diingatkan bahwa jangan sampai kehadiran Tuhan itu lenyap dari hadapan kita, pergi dari hadapan kita. Usahakanlah selalu supaya kehadiran Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar Tuhan selalu menyertai kita. Inilah video pembelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silahkan untuk di-like videonya dan juga komen di bawah. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.